skripsi itu bisa menjadi syarat untuk SKPI. Ya. Karena itu surat pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Jadi begitu teman-teman. Dan hari ini kelihatannya topiknya menarik. Ini juga saya terima kasih kepada Pak Narji, seorang pakar artificial intelligence ya, yang mungkin sudah banyak karyanya tentang bagaimana mendesain robot gitu ya. Ya kita kalau bicara robot kita kenal dengan robot Sophie ya, yang sudah hampir menyerupai manusia, jadi bisa mengenal wajah, suara gitu ya. Ya cuma buat yang jombloan nih, boleh juga nanti kalau mau beli itu harganya 150 juta Sophie itu robotnya. Boleh bisa diajak kencan juga, tapi jangan dicium ya. Karena kalau dicium itu sama aja Anda nyium tiang listrik gitu ya. Ya, Sophie hanya bisa membantu pekerjaan manusia ya, bukan untuk dilecehkan atau diapakan gitu ya. Baik, teman-teman mahasiswa, untuk menyingkat waktu karena narasumber kita sudah ada di tengah-tengah kita, langsung saja saya persilakan. Selamat mengikuti webinar dan semoga sukses. Saya persilakan ke Pak Didi untuk acara berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dekan, Pak Tato Sutabri yang telah memberikan pengarahannya. Tidak menyesat waktu, saya silakan kepada Bapak Narji untuk melaksanakan seminarnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya ucapkan buat Pak Dekan yang sudah memberikan waktu buat saya untuk mengadakan webinar. Juga Pak Devi, juga rekan-rekan dosen yang ikut dalam acara ini. Juga kepada mahasiswa yang ikut dalam acara ini, selamat bergabung. Ya, terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam acara ini ya. Kita mulai aja dalam hal pembahasan mengenai rancang bangun robot berbasis teknologi internet atau IoT. Nah, dalam penggunaan robot, ini biasanya kita nggak jauh dari masalah-masalah alat-alat elektronik nanti ya. Juga pemrograman harus terpahami ya. Nah, di zaman milenial ini kita nggak jika harus melawan teknologi ya, kita harus mengikuti ya. Kemudian kita upgrade skill kita, kemampuan kita di dalam teknologi tersebut. Nah ini kalau kita mau bersaing ya, agar mampu kita bersaing. Nah kalau kita bosen ya udah, jangan nyobain yang konvensional dulu ya. Kita harus bergabung ke Internet of Things ya. Nah ini Internet of Things ya, itu dari sudut pandang sistem manusia, ini sebenarnya manusia adalah objek yang paling lambat ya. Rawan kesalahan ya, terus pengantar data yang tidak efisien. Nah kemudian dalam memiliki batasan hal kualitas dan kuantitas ya. Sebagai alternatif akan lebih efisien jika sistem dapat terkoneksi dengan sensor. Nah, yang dimaksud dengan sensor ini artinya kita mulai ke depan melihat, ya, jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Nah, Internet of Things itu sebenarnya tidak sebagai sensor ya, manusia. Nah ini, kalau sensor di manusia itu ada macam-macam ya, mata, kemudian mulut untuk merasakan,
kemudian kulit, kemudian hidung, ya. Nah itu, kemudian kuping, nah itu sensor pada manusia. Di mana kelima itu dapat dimanfaatkan ya untuk ke dunia nyatanya. Nah, sistem tidak memerlukan perantara manusia yang terhubung secara langsung ke sensor internet ya. Jadi sehingga bisa dikatakan internet of things itu adalah ketika kita menyambung sesuatu pemikiran yang tidak dioperasikan oleh manusia. Nah, itu ya. Internet of things ini sebenarnya teknologi untuk pengendalian ya. Kemudian buat berkomunikasi ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian ini juga hubungan antara perangkat keras dengan perangkat keras yang satu dengan yang lainnya. Makanya disebut mesin ke mesin atau mesin M2M. Ya. Mesin ke mesin. Nah, mesinnya pertama alat atau robotnya itu mesin. Kemudian terhubung dengan HP itu mesin. Ya. Nah, untuk menghubungkan antara HP, antara robot atau alat yang kita pergunakan, itu harus ada yang namanya Internet of Things. Nah, itu ya, jadi teorinya seperti itu. Nah, untuk mengarahkan atau membuat sesuatu robot atau alat, ya alat juga kita katakan sebagai robot ya. Misalkan saya mau bikin yang namanya alat deteksi gempa, ya, atau alat pengukur debit air untuk banjir, atau alat misalkan pintu gerbang otomatis, ya, atau saya mau bikin deteksi tingkah laku manusia. Nah, itu juga disebut alat. Ya. Itu disebut juga robot. Ya. Jadi robot itu bukan semacam robot misalkan pemadam api atau robot humanoid atau robot animal atau binatang atau juga robot yang lainnya. Nah, alat juga itu bisa disebut dengan robot karena memanfaatkan fasilitas hardware yang sama. Nah, untuk ya belajar memperdalam yang namanya robot, itu kita juga pertama selain hardware yang kita pahami, ada juga bahasa pemrogramannya juga harus kita pahami. Nah, di sini ada bahasa assembler, itu bahasa tingkat rendah. Ada juga bahasa C, sebenarnya bahasa C tingkat menengah. Ya. Nah, itu yang umum kebanyakan dipakai bahasa C. Ada juga memakai bahasa Java, bahasa PHP ataupun HTML. Ya. Nah, ini ya. Jadi bahasa ini perlu kita pelajari agar robot itu bisa kita kendalikan. Nah, kalau kita hanya memahami software-nya aja, itu juga belum bisa untuk menggerakkan sebuah robot. Ya. Jadi dua-duanya harus kita pahami. Hardware kita pahami, ya. Kemudian hardware, software kita pahami, ya. Nah, kemudian Internet of Things-nya juga kita pahami. Nah, itu baru bisa dijadikan satu pengendaliannya. Nah, itu ya. Nah, untuk terkoneksi secara remote berbasis Internet of Things itu ada yang namanya protokol, ya, TCP/IP. Nah, itu ya. Kemudian pemanfaatan sensor untuk pemindai. Ya. Nah, ini jadi sensornya itu sebenarnya mempergunakan alat lagi, ya. Macam-macam ini. Ya. Nah, satu contoh di sini ya. Ini ada yang namanya handphone. Handphone ini untuk mengendalikan alat yang kita buat. Ya, contoh misalkan saya mau bikin apa nih? Ya, saya mau bikin misalkan deteksi manusia, gerakan manusia. Ini ada sensornya, ya, alatnya.
yang bisa dihubungkan ke HP. Nah, misalkan di dalam pengendalian alat tersebut, itu kita menggunakan yang namanya motherboard Arduino. Ya, sebenarnya bukan Arduino aja ya, yang ada Atmega, ada Arduino, ada Raspberry. Ya, Raspberry itu yang terbaru sebenarnya. Arduino ini sudah termasuk ke diagram. Nah ini, cuma bagi mahasiswa yang bikin robot atau bikin alat biasanya masih menggunakan Arduino ya. Kenapa? Karena dia lebih mudah dipelajari. Ya. Nah itu lebih murah ya dibandingkan dengan Raspberry. Nah alat untuk mendeteksi gerakan manusia, misalkan kita membuat deteksi kebohongan pada manusia, itu bisa ya. Nah ini. Kemudian alat ini bisa terhubung dengan yang namanya buzzer. Buzzer itu suara ya, bunyi ya. Nah, tit bunyi seperti itu ya. Nah, ini terkoneksi ya nanti ke sini. Kemudian untuk temperatur ya, mengukur suhu dalam suatu ruangan ya. Misalkan kita mau bikin penelitian tentang suhu ya. Kalau misalkan suhunya dingin, AC-nya mati secara otomatis. Kalau suhunya panas, AC-nya nyala secara otomatis. Nah itu ya. Ini untuk suhu. Kemudian untuk temperatur sensor, ya, ini suhu di luar. Misalkan kita mau bikin alat deteksi ini kebakaran dini, ya. Nah ini biasanya ada yang namanya alat untuk mendeteksi sebelum api timbul, biasanya asap timbul. Nah, asap itu timbul biasanya akan terdeteksi dengan suhu yang panas. Nah, ini ya. Jadi, alat ini biasanya sering dipakai di suatu ruangan. Kita taruh, kemudian digabungkan juga dengan suhu pendeteksi api. Ya. Nah, biasanya kalau ada kebakaran, itu asap dulu keluar, nah di mana sensor suhu ini akan mendeteksi. Ya, kemudian dia akan memberikan sinyal bunyi yang mengonsumsi HP ini. Nah, dari HP ini kita sudah terhubung dengan Internet of Things ya, di mana kita bisa tahu oh ini akan terjadi kebakaran karena udah ada ini ya, terjadi kebakaran. Nah, kemudian ada sensor untuk air ya, di mana kita bisa mengukur ya. Biasanya ini untuk mendeteksi banjir. Ya. Nah, itu sudah dipasang di tempat-tempat banjir ya. Nah, dari alat-alat ini ya, ini kita bisa kembangkan kemana-mana. Ya. Kita mau bikin apa gitu ya. Yang penting kita punya inovasi atau pemikiran. Ya. Kalau saya lihat banyak mahasiswa punya pemikirannya matang. Ada yang bikin deteksi untuk ini ya, tanah, kemudian dikembangkan ke penyiraman. Kemudian ada juga yang bikin deteksi api terbang otomatis. Kemudian ada juga yang bikin wastafel otomatis. Ya, ada juga yang bikin robot pemadam api. Ya. Nah, itu ada yang pakai kipas, ada yang pakai air. Ya. Nah itu tingkat kesulitannya juga besar itu ya, risikonya. Nah kemudian ada juga yang bikin yang lain ya, misalkan malam pintu busway. Ya. Kemudian apalagi itu banyak lagi ya. Kalau kita perhatikan ya, deteksi Halo, Pak Narji. Mohon maaf. Ya. Bapak pakai headset nggak ya? Karena suaranya agak berubah. Enggak, suaranya agak ini ya. Agak berubah iya. Agak ribet ya. Agak berbet gitu. Jadi enggak lancar gitu. Sebentar mungkin, Pak ya, saya pakai. Kalau mungkin ada ini.
biar nanti dengar semua gitu. Kasihan pesertanya. Ya, ini ada apa beberapa itu chat suaranya putus-putus. Mungkin Pak Narji belum pakai ini, belum pakai apa? Kalau di saya sih jelas. Belum pakai headset. Nah, kalau pakai headset lebih ini. Biar mikrofonnya bisa lebih dekat. Halo, kira-kira kedengeran nggak nih? Nah, ini oke nih, oke. Mantap nih. Bisa ya? Lanjut. Iya, kita lanjut ya. Oke, terima kasih Pak. Kita teruskan lagi ya. Nah, sebentar. Iya. Nah, ini ada sebuah alat ya, di mana alat yang kita pergunakan untuk penghubung ke Internet of Things ini ada yang namanya bot ya, transmisi. Jadi alat ini sebenarnya sudah lama ya dikembangkan. Ya. Hanya saja kita baru belum ya, mungkin belum kita pakai atau kita pergunakan ya. Kemudian juga ada yang namanya Bluetooth. Ya. Nah, Bluetooth ini sebenarnya sudah tersedia di HP ya. Hanya saja kadang-kadang kita bagaimana cara memanfaatkan atau mempergunakannya. Satu contoh misalkan Bluetooth ini sering dipakai ya, misalkan untuk apa tuh pintu gerbang otomatis ya. Misalkan membukanya melalui HP. Nah, di mana Bluetooth ini digabungkan ke dalam yang namanya papan Arduino atau papan PCB ya. Nah, digabungkan kemudian untuk mengkoneksikannya ke HP. Nah, dari Bluetooth ini ya, di HP itu sebenarnya belum ada. Nah, kita kembangkan lagi ya softwarenya. Dengan apa nih? Misalkan pakai Arduino remote control. Nah, di mana penggunaan daripada Bluetooth ini ya sebenarnya bisa diarahkan. Ya, misalkan nih kita mau buka pintu gerbang nih melalui HP. Nah, tinggal pencet aja di Arduino RC itu yang kita sudah install ya di dalam Internet of Things itu. Secara otomatis bisa membuka melalui HP atau bisa menutup. Nah, itu ya. Jadi penggunaan daripada alat-alat ini bisa dikombinasikan. Nah, kemudian ini ada satu contoh ya, di mana ada sebuah robot untuk mendeteksi kebakaran. Ya. Nah, ini ada banyak alat-alatnya ya. Pertama ada papan Arduino, ya. Kemudian juga ada yang penghubungnya untuk ke Internet of Things, ya. Ini internetnya sudah tersedia, ya. HP-nya sudah punya, laptopnya juga sudah punya. Nanti di mana pemrograman yang kita buat melalui laptop ini. Nah, di sini ada yang namanya sensor suhu, ada ya, sensor panas, bukan panas ya, suhu ya. Kemudian sensor asap, ya, kemudian sensor api. Nah, sensor suhu, sensor asap, itu menurut pikiran kita sama kan? Suhu. Sama. Agak beda ya. Okay. Kalau asap, dia mengeluarkan asap, misalkan asap gitu ya. Kemudian gas, nah itu beda ya. Jadi dia bisa mendeteksi gas atau asap. Kemudian suhu itu panas ya. Terik pada matahari, nah itu ya, dia akan deteksi ya terlalu berlebihan. Kemudian sensor api, kalau ada api dia akan
bereaksi ya. Nah itu. Nah, untuk semuanya ini digabungkan menjadi satu ya, satu bagian. Nah, tinggal untuk menggerakkannya ini kita mempergunakan software apa nih atau pemrograman apa? Pakai bahasa C atau pakai bahasa Java atau memakai bahasa assembler. Nah, itu tergantung kemampuan kita ya dalam hal menggunakan pemrogramannya. Nah, kita buat di laptop ya. Kemudian kita downloader ke dalam otak daripada robot ini ya. Nah, ini otaknya ini namanya microcontroller. Nah, kemudian setelah kita install atau di downloader, nah kita bisa menggerakkan ya daripada robot ini. Nah, itu ya. Nah, setelah kita bisa menggerakkan, bagaimana terkoneksi dengan ke HP ini. Ya, ini pakai SMS gateway. Dimana kalau ada kebakaran, ini kita bisa mengetahui. Nah itu ya. Nah ini Internet of Things itu sebenarnya seperti itu sistem kerjanya ya, terhubung ya, cuma dihubungkan dulu ke laptop ini. Setelah itu di downloader ke microcontroller dan bisa mendeteksi semua alat-alat ini. Dan ada lagi yaitu namanya selain ini terinstall ya. Nah ini jadi penghubungnya itu sebenarnya banyak ya kita pergunakan. Nah ini tadi yang sudah kita jelaskan ya. Kemudian untuk mempelajari yang namanya robot ya, itu kita nggak jauh dari komponen yang namanya elektronika. Elektronika ini harus dipelajari ya, karena kita mau nggak mau harus paham ya. Contohnya kayak namanya resistor ya. Ini bentuknya kecil ya. Dia ada warna-warni. Warna-warninya ini untuk menghitung daripada nilai resistor tersebut ya. Resistor ini sebenarnya namanya resistor atau bahasa Belanda itu western atau pelawan ya, itu dia melawan ya, di mana arus listrik secara AC dia lawan, secara DC dia lawan, dihambat dia lawan itu ya, ditahan. Nah itu. Jadi fungsi kerjanya itu melawan ya. Ini manfaatnya luar biasa. Walaupun kecil begini. Nah, ini kalau kita lihat ya pengembangan di dalam alat ukur listrik kayak ampermeter ya. Itu kalau kita bongkar isinya kebanyakan resistor ya. Karena dia fungsinya kan melawan, mengukur ya. Arus listrik DC, arus listrik AC bisa diukur melalui alat yang namanya ampermeter. Nah, itu. Kemudian komponen ELCO, elektronik kondensator. Nah, ini sebenarnya komponen yang menyimpan muatan listrik ya. Muatan listrik ini oleh dia disimpan secara DC, ya, bukan AC. Ya. Secara DC. Biasanya dia walaupun alat elektronika tersebut sudah dimatikan, tapi tetap aja dia masih menyimpan komponen listriknya di sini ya, arus listriknya masih disimpan tadi ya. Nah biasanya kalau televisi yang model lama, model tabung, itu masih mempergunakan elko yang besar. Ya. Nah kalau kita misalkan mau melihat, ya jangan sekali-sekali kita pegang nih kaki-kaki ininya. Ya. Ini ada negatif sama positif ya. Ini yang warna putih ini negatif, yang warna hitam itu biasa positif. Kalau ini dia tidak ada netral ya, nggak ada positif dan negatif. Nah ini kalau kita pegang listrik yang di dalam ini akan pindah ke badan kita. Nah kita akan kesetrum juga ini ya. Makanya jangan dipegang walaupun kecil tapi melepasnya itu bikin kaget. Nah itu bisa jantungan.
Kemudian ada yang namanya transistor. Nah, transistor di sini ya ini sebagai switch ya, kayak merubah ya. Nah itu contoh misalkan kayak zaman dulu kan masih ada radio tuh, radio sama tip. Nah saya mau nyetel radio, radio bunyi. Saya mau nyetel tip mati. Saya mau nyetel tip, radio mati. Itu dibantu oleh transistor ya untuk koneksivitas itu ya. Saya nyetel radio, radio. Saya nyetel tip, tip. Nah itu ya. Jadi kalau kita menyetel radio, radio nggak bunyi, itu berarti transistor yang rusak. Nah ini ya, ini fungsi transistor sebagai switch atau pembagi. Kemudian dioda. Dioda ini alat ya, komponen untuk perata arus. Ya. Karena arus dari AC itu sebenarnya kencang sekali ya. Makanya jangan sekali-sekali kalau kita tuh megang listrik yang AC itu. Ya. Itu bisa pindah itu dari dunia ke akhirat ya. Nah, sedangkan untuk dioda ini dia menstabilkan arus yang kuat itu distabilkan ya menjadi normal arusnya, sehingga pada saat kita nyetel atau menghidupkan alat-alat elektronik itu udah standar ya. Nah itu ini fungsi daripada dioda perata. Sebenarnya alat-alat elektronik ini banyak ya perkembangannya, hanya kita bicarakan satu-satu aja. Ya. Nah, di dalam mempelajari yang namanya alat-alat elektronika, itu kita ada yang namanya teknik penyolderan. Ya. Jangan sampai kita nggak bisa nyolder. Ya, sedangkan itu kan di dalam robotika perlu sekali ya, yang bagaimana kita nyolder komponen yang lain. Nah, di sini ada orang nyolder belum matang, ya. Ada orang nyolder setengah matang, ada orang nyolder udah matang. Nah, yang belum matang itu kelihatannya memang nempel itu, ya disolder nempel. Tapi sebenarnya itu enggak nempel pada saat selesai. Itu kan kalau kita menghidupkan suatu alat elektronik, itu pasti panas nanti, ya, mengembang, ya, langsung copot lagi, lepas, itu belum matang. Nah, bagaimana nyoldernya juga nggak merusak alat-alat elektronikanya itu, tidak merusak papan rangkaiannya, ya. Nah itu, jadi kita harus paham mempelajari. Solderan ada yang manual, ya, ini contoh mahasiswa lagi belajar solder secara manual. Ada juga dengan blower. Blower itu solderan yang mengeluarkan hawa panas. Itu biasanya dipakai buat ngangkat-ngangkat atau nyolder yang namanya chip, ya, atau IC. Chip itu kan banyak kakinya tuh. Nah kalau pakai solderan manual itu nggak bisa, ya, bisa merusak papan rangkaian, sehingga kita mempergunakan yang namanya blower. Nah itu ya, kayak mesin las, tapi kalau mesin las mengeluarkan api, kalau ini nggak mengeluarkan hawa panas, ya, itu blower. Nah sedangkan teknik penyolderan ini perlu ya kita pelajari, kita pahami ya. Selain solder, selain timah, apalagi sih yang bisa merekat daripada komponen ini. Nah itu ada yang namanya songkak ya, alat yang namanya jat, ya itu songkak, itu lem untuk merekat daripada timah itu. Nah itu ya, itu sering dipakai itu kalau di pabrik-pabrik ya, di tempat-tempat penyolderan ya, itu. Nah sebenarnya robot itu kita kalau mau mempelajari lebih dalam nggak begitu rumit ya. Yang penting kita ada niat. Nah ini ya. Nah perkembangan robot ini udah maju ya sekarang. Bahkan udah ada pabrik-pabrik robot sekarang ya. Contohnya kayak nanoteknologi, kemudian kayak IO engineering, kemudian ada energi, kemudian ada konvensional ya, robotik ya.
Nah itu ya, itu sebenarnya saling bersaing itu mereka ya, memproduksi. Yang tadi dibilang ada robot manusia ya, nah itu ada robot binatang, ada drone, ada apa lagi ya. Kita belum mengembangkan ke situ sih ya. Kebanyakan kita beli. Nah itu. Kenapa? Karena rumit sekali ya kalau kita membuat sebuah robot itu ya. Nah itu. Nah kemudian perkembangan robot ini sangat pesat sekali ya. Dan dia termasuk dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pengolahan citra. Ya. Pengolahan citra itu biasanya dimanfaatkan untuk sensor di robot, ya itu pengolahan citranya. Ya. Robot dengan pengolahan citra yang baik, gitu ya, dengan foto, dengan apa itu sebenarnya pengolahan citra. Ya. Nah kalau kita mau bikin robot itu sebenarnya hampir rata-rata mempergunakan yang namanya sebuah metode sekarang. Ya. Ada metode-metode yang bisa kita tuangkan ke dalam robot. Ya. Jadi kalau bisa jangan kolosan aja kita bikin penelitian robot atau alat. Ya. Metode dituangkan agar kita tahu bahwa metode ini bisa diterapkan di dunia nyata atau robot misalkan. Contohnya misalkan kita mau bikin robot judulnya dengan metode Monte Carlo dan pengolahan citra misalkan. Nah dari judul itu kita bisa baca bahwa pengolahan citra itu berarti sensor. Ya, sensornya apa nih kita pergunakan? Ya, sudah termasuk sensor. Kemudian Monte Carlo. Nah itu kita pahami bahwa metode Monte Carlo itu sebenarnya sebuah metode di mana ya robot bergerak, kita bisa tahu berapa kilometer atau berapa meter itu robot bergerak dengan melihat waktunya aja. Oh dia berobot segini menit ya bergerak. Berarti dia sudah mencapai suatu lokasi berapa meter. Nah itu ya itu yang disebut Monte Carlo. Nah teori-teori itu juga bisa dituangkan ke dalam robot. Ya. Atau misalkan mau pakai metode Dijkstra, ya mengukur jarak terdekat. Nah itu ya. Atau mau pakai metode PIT, ya robot ngikutin dinding. Ya. Nah itu banyak metode-metode yang harus dituangkan ke dalam robot. Ya. Nah ini bagian-bagian robot, ada sensor, ada CPU, ya itu papan Arduino-nya atau papan ATmega-nya atau Raspberry-nya. Nah kemudian ada motor ya, itu yang menggerakkan atau kakinya gitu ya. Ada power supply. Power supply itu bisa pakai aki kering atau bisa pakai baterai ya. Nah, itu. Nah ini ada 4 bagian daripada robot itu ya, kaki, mata sebagai sensor, otak ya, mikrokontrolernya, power supply sebagai tenaganya. Kaki, nah ini gambarannya sederhana aja seperti ini ya. Nah ini kaki sebagai penggerak ya motornya itu, ya, roda. Nah itu. Kemudian ada sensor disebut mata. Ya. Nah sensor ini ada bermacam-macam ya. Ada sensor foto ya, ada sensor sonar atau ultrasonik, ada sensor inframerah. Ini biasanya dipergunakan untuk robot line follower. Ya. Ada sensor proximity, ini biasanya dipakai buat jangan sampai ditabrakan atau menabrak dinding atau nabrak tembok gitu ya. Nah kalau ini biasanya dipakai juga sama ya sensor sonar. Nah karena ini jarang dipakai, akhirnya jarang diproduksi. Yang sering diproduksi adalah ini dipakai. Nah ini ya, ini sering dipakai buat apa aja ya, kita kalau mau bikin alat yang
sensor. Nah, otak daripada robot ya itu papan rangkaian ini ya, ini CPU Central Processing Unit, ini juga sama CPU Central Processing Unit. Kalau ini model Atmega ya, kalau ini model Arduino. Ada model Raspberry-nya nggak ditampilkan di sini. Nah, otak daripada robot ini ya, mikrokontrolernya. Ini termasuk otak daripada robot. Ya, mikrokontrolernya. Nah, itu ya. Nah, satu papan ini namanya Central Processing Unit. Nah, otak daripada robot ini yang nantinya akan disimpan atau tempat menyimpan program yang kita buat. Ya. Melalui laptop kita buat programnya pakai bahasa apa nih? Bahasa C, bahasa assembler, bahasa Java, bahkan bahasa VB.NET juga bisa sebenarnya. Nah, nanti setelah itu di-download ke sini melalui USB ini. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk menggerakkan robot ini. Ya. Nah, robot ini nanti digerakkan oleh yang namanya driver. Nah, itu driver yang bisa mengendalikan roda, sensor, kemudian dan lain sebagainya, apalagi nih yang kita mau manfaatkan ya di dalam driver itu. Nah, ini ya, jadi pusat daripada pengendalian adalah ini. Nah, robot ini beda ya dengan yang namanya komputer. Kalau komputer dia punya memori itu terpisah, ya. Bahkan dia kalau komputer itu bisa diinstal banyak program. Sedangkan robot dia memorinya jadi satu di sini. Ya. Biasanya hanya 1 GB yang memiliki kemampuan dalam menyimpan data. Ya. Nah, kalau Arduino ini bisa sampai 2 GB, bahkan 4. Raspberry bisa lebih, ya, makanya pengembangannya hanya di mikrokontrolernya, dia bisa menyimpan 4 sampai lebih. Ya. Sedangkan yang model lama ini hanya 1 GB. Nah, itu. Jadi bedanya itu. Jadi ini udah ada memorinya, ya. Dan kalau diinstal hanya 1 program aja, ya, nggak bisa 1, 2 atau 3 program. Nah, itu karena terbatas, ya. Nah, untuk mempelajari yang namanya robot, ya, kita harus mengenal paham tentang alat-alat ini, ya. Karena ada yang memproduksi alat itu 2 macam ya, yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau yang bagus, yang tidak bagus itu biasanya pada saat kita ada downloader yang install ke dalam mikrokontroler ini, kemudian kita ada kesalahan lagi nih, saya mau perbaiki, terus kita mau install lagi, itu tidak bisa. Itu yang kurang bagus. Ya. Jadi ya, kalau yang bagus itu kita install, kemudian kita ada kesalahan mau kita perbaiki, kita install lagi ke sini atau downloader, itu mau dia dihapus, diisi lagi, dihapus, diisi lagi. Ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, bahkan dalam membuat robot juga kadang-kadang kita harus paham benar ya. Jangan sampai main colok-colok aja, tiba-tiba pas dites koslet. Nah, itu ya, itu rugi nanti. Nah, itu ya. Jadi pemahaman yang namanya teknik penyoleran, kita juga harus belajar bagaimana kita mempelajari pin-pin ini ya, harus kita pahami itu ya. Nah, itu ya. Jangan sampai kita nggak ngerti. Kemudian power supply ini baterai ya, dari robot itu ya, atau alat-alat yang lainnya. Ya. Nah, itu bisa melalui listrik, bisa melalui baterai, ya, atau aki kering bisa ya. Nah, robot ini ada sensor kanan kiri, ya, ada mikrokontroler,
kemudian driver. Ya. Driver itu kalau di laptop sebuah software ya, tapi kalau di robot itu driver itu hardware. Ya, bentuknya papan rangkaian juga, itu driver, itu yang bisa mengendalikan nanti itu. Ya, mengendalikan misalkan sensor kiri kanan atau sensor depan belakang. 4 sensor itu bisa dikendalikan melalui driver. Kemudian apalagi ya yang kita mau buat ya, selain sensor ya, misalkan dia nanti mau bikin robot pemadam api, nah itu ya, bagaimana driver itu bisa mengendalikan airnya ya, memompa airnya, mengeluarkan airnya, nah itu driver fungsinya itu ya. Nah ini contoh dari sebuah gambar ya, rakitan-rakitan robot ya. Nah itu harus kita pahami juga ya, karena ini sebuah keterampilan ya. Nah ini inovasi kita, bagaimana kita menciptakan sebuah teknologi. Nah setelah kita rangkai, ya, kemudian jadi, ya ini kita merangkai robot, implementasi robot atau alat gitu ya, alat apa gitu ya, atau kita katakan robot, itu kan masih sains dikatakan, ya sains. Nah kemudian robot ini jadi nih, ya, kita bisa memanfaatkan, nah itu baru disebut sains dan teknologi. Nah kalau sudah jadi sains dan teknologi, nah ini kita mau jual kemana pun juga orang mungkin bisa mau ya, karena udah jadi sebagai sains dan teknologi. Nah itu inovasi kita kalau kita mau bergerak ke dunia robotika seperti itu. Ya. Nah, selain robot, alat-alat kita yang lain banyak ya, yang harus kita inovasi ya pemikiran kita. Nah, saya pengen bikin ini, saya pengen bikin ini, saya pengen bikin ini ya. Dari alat-alat ini ya, ini sebenarnya kalau kita kembangkan ke dunia nyatanya ya. Contoh lah misalkan kita bikin pintu gerbang otomatis ya, alatnya kan seperti ini. Sebenarnya ini bisa ya, hanya saja ya, kita kan sebagai mahasiswa itu membuatnya itu sebagai simulasi aja dulu. Nah dari simulasi ini bisa kita kembangkan ke nyatanya. Ya, tetap alatnya pakai seperti ini. Ya. Nggak harus pakai yang lain. Gitu. Nah itu. Nah di sini teknik penyolderan juga harus kita pahami ya. Bagaimana nyolder jangan sampai panas, jangan sampai merusak papan rangkaian. Nah ini contoh robot aja yang lagi dibikin ya. Ini robotnya robot Atenega, ini masih zaman jadul ini ya, zaman dulu. Sehingga banyak ini apa papan-papan rangkaian. Kalau sekarang enggak dipadatkan ya, jadi enggak terlalu banyak memakan papan rangkaian. Ya. Simple kalau sekarang. Apalagi Raspberry itu ya disimpan juga, cuma agak mahal. Ya. Ini juga dulu mahal ya, karena banyak papan rangkaian dan agak rumit ya, karena banyak solderan-solderan yang harus kita solder ya. Nah itu. Kalau yang sekarang nggak terlalu rumit ya, bahkan solderannya sedikit ya. Makanya kita untuk mempelajari yang sekarang itu lebih mudah dibandingkan yang zaman dulu yang model jadul gitu ya, Atenega. Nah ini sih hanya sebagai contoh ya, gambaran robot ya. Ini robot, ada yang namanya robot line follower ya, ada robot bukan line follower ya. Nah dari robot-robot ini ya, ini sebenarnya inovasi ya kita buat
saya pengen bikin kayak begini, saya mau bikin kayak begini, ya, saya mau bikin kayak begini, saya mau bikin seperti ini ya. Nah itu inovasi, ya. Nah dari sini juga ada ya, selain robot itu robot tempat sampah ya. Nah kalau kita berpikir ini robot tempat sampah cara kerjanya gimana nih kan gitu ya. Ini ada sensor sonar gitu ya. Ini ada LCD-nya, ini ada drivernya, ya kemudian ini ada apa papan Arduino-nya. Ya. Nah sebenarnya begini ya, ini tempat sampah ini robot yang dirancang untuk mendeteksi orang yang merokok. Pada saat ada orang merokok, dia pasti nyalain korek ya, keluar api. Nah, karena ada api, ini robot bergerak nih. Terus rokoknya itu hidup kan, keluar asap. Nah, dia langsung bergerak nih, mendekatin orang yang lagi merokok itu. Nah, setelah bergerak, kemudian langsung dideketin. Nah, orang itu dipersilakan buang puntung rokoknya ke dalam robot ini ya. Bahkan kalau ada yang buang sampah, silakan. Nah itu jadi dia tempat sampah sebenarnya yang dia deteksi orang merokok ya, jangan sampai dia buang abu rokoknya itu di lantai atau di sembarang tempat. Nah itu jadi robot ini kalau ada melihat orang merokok dia langsung bergerak ya, dideketin sama dia. Nah kalau perlu kita kasih suara ya, buang sampah pada tempatnya misalkan gitu ya. Nah itu, nah ini yang disebut robot tempat sampah ya. Nah, ini ada robot penyedot debu ya. Nah, ini sebenarnya sistem kerjanya juga sama ya. Jalan ya, dibersihkan debu di sekitar keliling gitu ya. Nah, itu. Ini bisa dikembangkan lagi ke alat-alat penyedot debu yang lainnya. Ini robotnya begini. Ada juga yang dibikin bentuknya bulat gitu ya. Nah, itu. Jadi ini penyedot debu ya, tentunya nanti disedot bisa terjadi. Kemudian ini robot pemadam api ya, ini pakai kipas, ini pakai air ya. Tetap di sini pakai sensornya, sensor sonar ya, untuk menghindari halangan ya, misalkan sebelah kiri atau sebelah kanan atau di depan pada saat dia menemukan api dia berhenti ya. Nah itu. Nah ini flamenya ya, jadi sensor apinya ya, jadi bukan satu tapi ada 5, tujuannya dia bisa lihat sekitarnya itu ya. Nah itu, kalau ini robot pakai air ya, jadi nanti airnya diisi di sini. Nah ini kita semprotkan ya. Robot pemadam api juga udah ada di Jakarta ya, ada 2. Cuma manfaatnya itu belum bisa dipakai ya, masih uji coba ya, penggunaannya masih pada belajar. Sedangkan kalau ada kebakaran yang dipakai konvensional ya. Nah itu. Nah sedangkan harga robot itu mahal ya. 2 aja itu sekitar 40.000 lebih. Ya. Nah sedangkan yang pakai mobil biasa itu nggak segitu harganya, lebih murah. Nah itu ya, begitu mahalnya robot ya. Kenapa kok bisa mahal? Ya. Nah itu yang dijual adalah sains dan teknologinya. Ya. Kalau kamu bisa menciptakan sebuah alat, ya, terus udah jadi alat tersebut, itu disebut sains dan teknologi. Bisa kamu jual ke orang yang membutuhkan. Nah itu ya. Misalkan kamu bikin alat pendeteksi virus corona, ya, robot pendeteksi virus corona, bisa dibuktikan kalau jual. Nah itu sekarang ini kali laku ya. Nah itu ya. Kemudian ini contoh juga ya, robot untuk belajar ya. Kita belajar sederhana aja ya. Kemudian nanti bisa kembangkan lebih berkembang lagi atau lebih pesat lagi ya. Nah itu.
Karena kalau kita lihat sih kayak sekedar hobi ya kalau robot ini. Kenapa? Karena hampir rata-rata orang bikin robot ya bentuknya kayak beroda ini yang mobil-mobilan, hampir rata-rata itu. Jarang orang bikin yang kayak humanoid atau manusia ya. Karena apa? Saya pernah coba itu bikin biayanya sekitar 15 juta. Ya, ya mahal juga sih. Ya. Kalau yang model begini nih nggak begitu mahal, karena sejuta, 2 juta dapat gitu. Habisin uangnya gitu. Tapi ini sejuta. Gitu. Nah itu. Yang mahal dalam pembuatan robot adalah apa? Program, ya, kemudian rakit itu mana? Ya. Program dan rakit itu disebut sains dan teknologi terjadi. Ya. Nah itu mana kalau kita jual? Ya. Kayak kita misalkan di bambu nih sebatang 50.000, beli 250. Kita bikin kursi bambu. Nah itu kan sains. Nah itu kalau dijual 1,5 juta. Ya. Nah, itu. Tapi kalau jadi sainsnya kalau masih buka bambunya yang murah, ya. Nah itu sebuah sains dan teknologi kalau sudah jadi itu mahal. Ya. Demikian presentasi robot ya. Nah ini untuk kreativitas mahasiswa yang ambil jurusan teknik informatika. Jadi gimana bagi mahasiswa yang teknik informatika ini mau nggak mau tidak mau ya tetap harus mengembangkan yang namanya sistem pakar. Ya. Nah contohnya di robot. Robot ini bukan robot aja ya, alat yang membuat juga itu disebut robot ya. Kampanye nih, ya sistem pakar itu kan ya, kemudian bikin alat. Ya. Silakan kamu mau bikin alat apa tuh? Pak saya pengen bikin alat ini Pak, deteksi suhu yang pada tubuh manusia itu kan banyak sekarang orang deteksi suhu ya. Nah itu memanfaatkan sensor apa kamu? Nah itu ya. Bisa itu memanfaatkan sensor suhu, sensor panas, atau sensor yang lainnya ya. Nah itu. Kemudian dikembangkan lagi ya, bikin robot yang namanya mendeteksi penyakit atau virus corona. Nah itu kita harus tahu dulu cara kerja virusnya kayak apa. Ya. Sampai sekarang kan belum ada itu yang bisa membuat, masih katanya. Nah itu ya. Baiklah, saya rasa cukup dulu ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Dedi. Oke. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Narji yang telah memberikan sebenarnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung atau bisa lewat chat. Assalamualaikum Pak, bertanya Pak. Ya. Oh mau bisa ya, Madani. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muknisina Madani, asal Universitas Raharja Kota Tangerang. Saya ingin bertanya Pak, kan yang tadi Bapak Muhammad Narji ini menjelaskan tentang robotik gitu Pak ya. Nah yang saya pertanyain itu Pak, Bapak tadi kan menjelaskan tentang alat-alatnya saja, untuk pemrograman itu gimana Pak? Ini ya, terima kasih mengisin ya Madani. Iya, sama-sama Pak. Sebenarnya pemrogramannya kita juga harus pahami juga ya. Misalkan hampir rata-rata kebanyakan pemrograman itu pakai bahasa C ya. Nah itu. Kalau misalkan kita mau merubah, ya saya nggak bisa nih bahasa C, saya bisanya bahasa assembler. Nah, itu ada ya, jadi robot yang terkoneksi dengan bahasa assembler, yang terkoneksi dengan bahasa C, atau dengan bahasa Java ya. Nah,
Itu juga bisa, karena kalau kita beli robot, kita beli robot nih satu paket ya, itu sudah ada pemrogramannya. Jadi harus kita tanya, ini pemrogramannya apa nih, kan gitu ya. Oh, ini pakai bahasa C nih, ini pakai bahasa assembler. Nah itu jangan sampai kita bisa bahasa C, atau beli program robotnya pakai bahasa assembler. Atau kita mau beli pecah-pecah ya, alatnya, bahasa C-nya kita bikin sendiri. Nah itu di internet juga banyak ya, buku panduan, buku panduannya itu cara-cara mempelajarinya itu udah banyak ya. Nah misalkan nih kita pakai Arduino R3 gitu ya. Nah itu biasanya bahasa pemrograman di robot itu pakai Arduino 18.8 gitu ya. 1.8.8 gitu ya. Tapi rata-rata umum seperti itu. Dan kalau misalkan nanti Madani itu mau bikin pemrogramannya, kamu juga harus tahu ya hardware-hardware yang ada di dalam komponen itu apa aja. Ya, misalkan nih kita pakai bahasa C. Nah, kamu misalkan mikrokontrolernya itu tipe berapa, itu ditulis nanti itu bahasa C. Kan ada include gitu ya. Nah, itu tipenya ditulis ya. Include atau header ya, header. Nah, itu sebagai prosedur nanti itu. Terus pakai sensornya apa nih, sonar tipe berapa, tipenya ditulis tuh di dalam pembuatan program. Kemudian pakai baterainya tipe berapa ya. Kemudian pakai apa lagi ya yang dituangkan di dalam robot itu nanti di inputnya itu dituangkan tipe-tipenya ya, sensornya ada berapa dituangkan. Kalau sensor pakai 4 atau pakai 2 dibikin 2 ya inputnya, dibikin 4 inputnya. Nah itu dalam pembuatan program di robot seperti itu. Itu namanya prosedur, di mana dalam prosedur pemrograman itu kan dia bisa mencari, balik lagi, mencari, balik lagi gitu ya. Nah itu. Jadi udah tidak memanfaatkan yang namanya if itu udah jarang dipakai. Nah itu. Jadi kalau di pemrograman Arduino itu lebih simpel. Ya, tidak begitu panjang banget itu programnya. Lebih simpel. Ya. Dan untuk mempelajarinya saya rasa cepat deh kalau kita misalkan ada keinginan gitu ya mempelajari itu cepat, nggak susah itu. Ya. Saya jamin dalam sehari kamu bisa deh mempelajari itu. Ya. Nah itu demikian Madani ya. Iya Pak. Untuk saran Bapak nih Pak, kalau misalkan kita baru pemula nih atau newbie, itu pakai aplikasi apa ya? Kan misalkan Arduino atau yang saya tahu kan tentang ada aplikasi Arduino juga. Itu menurut Bapak kalau untuk yang baru-baru ini kita pakai aplikasi pemrograman apa gitu Pak? Kan kayak PHP gitu. Iya, kalau bisa pakai bahasa C. Oh bahasa C Pak. Iya bahasa C. Karena bahasa C juga kan dipelajari umum itu ya. Untuk anak-anak kuliah ya semester 2 mungkin belajar juga di bahasa C atau semester 3 ya. Nah itu. Karena tingkat kerumitannya di dalam bahasa C itu nggak begitu ini banget. Sulit ya. Kalau dibandingkan Java itu agak sulit. Nah itu ya saran saya sebaiknya kamu pakai Arduino 1.88 bahasanya bahasa C. Nah itu. Ya, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Mana ada yang mau nanya lagi nggak? Halo, Pak Dedi. Saya kembalikan Pak Dedi. Halo, Pak Dedi. Saya kembalikan ke Pak Dedi. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Silakan teman-teman mahasiswa. Kalau ada yang mau atau ada yang mau nanya lagi tuh? Sudah, ada. Oke, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Atau kalau itu ditulis aja di chat. Di chat aja kalau tidak ini. Ya, kalau misalkan malu langsung ngomong dengan Pak Narji yang ganteng ini. Iya. Kang Ade, Samsul. Wah, bajunya kaosnya keren tuh.
Merah. Bu. Per IoT ada rekomendasi Pak. Suaranya putus-putus, Pak. Gitu. Halo. Ya. Baca di itu aja Pak Narji, di chat. Ada di chat. Iya. Nah itu, di chat ada Pak. Siapa yang mau nanya nih? Ya, siapa nih? Mas Ibrahim ya? Untuk server IoT. Ibrahim, untuk server IoT-nya ada rekomendasi ya, server online-nya. Nah, kalau untuk Internet of Things-nya itu sebenarnya rekomendasinya itu tergantung ya kita mau bikin apa ini. Nah itu, karena banyak sekali itu. Ya. Contoh misalkan nih, saya mau bikin alat ya yang terkoneksi dengan Bluetooth misalkan gitu ya. Nah itu biasanya Bluetooth-nya juga kita harus cari ya, harus kita punya tipenya berapa ya. Kemudian untuk terkoneksi ke Internet of Things-nya itu ya, biasanya kita harus pakai yang namanya software yang udah ada di HP itu ya, namanya Arduino RG atau Arduino Remote Control. Nah, Arduino RG ini ya, itu yang bisa terkoneksi ke alat Bluetooth ini, yang alat kita mau buat ini apa misalkan. Ya, mungkin itu gerbang otomatis misalkan gitu ya. Nah, di mana dia memakai Bluetooth, kemudian di HP ini juga kita harus terkoneksi yang namanya Arduino RG. Nah, ini juga di Arduino RG ini ada semacam kode-kode ya yang nanti bisa kita hubungkan ke dalam Arduino yang ada di alat ini melalui Bluetooth ini. Nah itu ini juga harus kita buat programnya. Ya, program kita buat, kita download pada Arduino yang mana Arduino ini terhubung ke Bluetooth, kemudian Bluetooth ini terhubung ke HP. HP ini juga kita hubungkan melalui software yang namanya Arduino RG. Nah, nanti Arduino RG yang di HP ini terhubung dengan Bluetooth ini. Nah, ini baru bisa terkoneksi. Ya, bagaimana kita misalkan mau buka pintu gerbang ini, ya, tinggal pencet, ya, ada apa? Atau kita mau nutup, tinggal pencet ada apa? Biasanya ada kiri kanan kayak mau main game, ya, kiri kanan. Nah, seperti itu Pak gambarannya. Ya. Demikian dari saya. Kita kembalikan lagi ke siapa lagi ya? Ada lagi, mohon maaf. Oh ini Pak, ada lagi Pak. Tegangan arus listrik, cara mengukurnya bagaimana ya Pak? Agar dulu normal. Pak, pelan ini suaranya. Tes, sudah. Itu Pak, yang Khairul Ihsan. Ada tegangan listrik yang mengukurnya bagaimana? Volumenya diperbesar kali Pak Narji. Iya. Sudah Pak. Volumenya diperbesar. Iya. Sudah. Di laptop. Untuk tegangan arus listriknya, cara ukurnya gimana Pak? Kurang jelas sih suaranya Pak. Ya, di ini Pak, di chat. Baca di chat aja Pak. Di chat yang namanya siapa nih? Khairul Ihsan. Khairul Ihsan. Khairul Ihsan. Bisa Pak, untuk tegangan arus listriknya, cara mengukurnya gimana? Mengukur apa Pak? Cara mengukurnya, mengukur tegangannya. Mengukur tegangan untuk robot gitu ya? Ya robotnya biar normal jalannya. Gini ya. Jadi kita kalau mau beli sebuah komponen robot ya, nah itu nanti
terlihat ya di papan itu misalkan 5.5 volt ya, strip 12 volt. Nah, itu berarti tegangan yang bisa disuplai ke rangkaian itu 5 sampai 12 volt. Nah, kemudian ya kita beli lagi kan kayak sensor. Nah, itu kita lihat lagi tuh. Ya. 5,5 misalkan. Nah, itu cocok masuk. Ambil pakai ya. Kemudian kita beli apa lagi nih? Ya. Misalkan yang lainnya untuk internet of things, misalkan kita pakai anggaplah Bluetooth misalkan. Kita lihat lagi nih. Dia koneksinya kekuatan voltasenya 5,5 sampai 12 volt. Itu masuk. Kalau di bawah misalkan 3,5 volt, itu jangan. Ya. Itu berarti tidak terkoneksi. Itu bisa kebakar itu nanti alat tersebut. Jadi kita lihat di papan rangkaiannya itu biasanya suka ada itu. Ya, voltasenya 5,5 strip 12 volt. Nah, kemudian ampernya juga kita pahami ya. Ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere. Nah, itu ya. Jangan kita nggak tahu ampernya itu ya. Nah, itu biasanya kalau kita mau beli alat itu ada ampernya ya. Kemudian voltasenya dari alat itu ya. Biasanya 5.5 strip 12 volt. Itu terkoneksi seperti itu. Ya. Nah, itu demikian dari saya. Halo. Oke, satu lagi Pak. Perbedaan Arduino dan Raspberry Pi. Nah, itu perbedaannya di dalam pembuatan program sebenarnya nggak ada beda ya. Nggak ada beda, cuma pemanfaatkan sarananya ya. Tetap kita pakai bahasa C ya. Nah, kalau dia pakai bahasa Raspberry. Tapi kalau penggunaan daripada bahasanya itu nggak beda jauh. Ya. Nah, tipe-tipenya nanti yang kita ini kita bedakan. Ya. Nah itu. Nah sebenarnya contoh ya ATmega. ATmega itu kan produk lama. Nah dikembangkan ke Arduino. Nah tetap Arduino pada saat dia pakai bahasa C, ya di ATmega pakai bahasa C, itu tidak beda jauh. Ya, tetap sama itu Pak. Cuma di Arduino itu lebih dipersingkat lagi statement-statement daripada bahasa C-nya itu. Kalau di ATmega itu kan panjang banget ya kalau kita bikin. Nah, sedangkan di Arduino itu lebih dipersingkat lagi. Nah, sedangkan Raspberry itu sebenarnya sama dengan Arduino ya, juga dipersingkat. Hanya kelebihan daripada Raspberry ini dengan Arduino ya. Arduino kan itu dia punya memori 1 sampai 4. Udah belum berkembang lagi tuh. Dan dikembangkan lagi ke Raspberry itu yang memiliki 4 sampai 8 memorinya itu ya. Nah itu. Jadi lebih bagus kalau mempergunakan yang namanya Raspberry itu. Nah itu. Jadi dalam hal pembuatan program kayaknya nggak beda jauh sama. Oke Pak, udah cukup ya. 2 lagi pertanyaannya nih, setelah ini sudah ada pertanyaan karena sudah waktunya ya. Ada namanya Sandi Gusma. Alat apa saja yang digunakan untuk akses naik turun lift? Dan bisakah menggunakan kode QR? Kurang dengar nih Pak. Iya Pak. Ini siapa? Udin ya? Udin mau nanya. Iya. Yang Sandi Pak udah Pak. Ini dulu Pak, ada di chat. Sandi di chat. Gusman, Pak. Alat apa saja yang digunakan untuk akses
Untuk apa Pak? Alat apa yang digunakan untuk apa? Naik turun lift. Naik turun lift. Nah, enggak. Untuk apa sih Pak ya? Kurang dengar nih. Alat apa saja yang digunakan untuk akses naik turun lift tamu di sebuah hotel, Pak? Dan bisakah menggunakan kode QR? Begitu ya. Sebenarnya gini ya. Kamu mempergunakan alat ini untuk apa nih? Mempergunakan alat ini untuk apa gitu? Kalau di hotel itu ada ya. Misalkan apa begini. saja yang digunakan untuk akses naik turun lift tamu di sebuah hotel? Dan bisakah menggunakan kode QR? Gitu. Sebenarnya bisa ya. Alat untuk mendeteksi kehadiran tamu kan? Bukan Pak, Halo? buat lift. Iya, buat lift. Buat lift. Untuk lift, ya. Lift ini diapain maksudnya? Untuk naik turun ke atas atau ke bawah, bisa nggak menggunakan QR code? Oh, itu bisa. Ya, Iya. bisa. Kalau lift itu kan dia pakai alat yang namanya ini. Apa sih, bukan Arduino ya, itu bisa ya. Jadi masih satu rangkaian itu ya, kita mempergunakan, itu bisa. Misalkan kita mempergunakan kartu gitu ya. Itu bisa ya. Kalau mau dipraktekin atau dicoba, nggak apa-apa. Ya. Atau kamu istilahnya ada kemampuan nggak tuh untuk menerapkan itu? Misalkan nih kira-kira alat apa yang kita harus pergunakan, nanti kartunya apa gitu ya. Nah itu bisa ya sebenarnya. Hotel-hotel sekarang kan banyak itu menerapkan lift itu dikasih pengaman ya. Jadi nggak sembarangan orang itu asal naik turun ke lift gitu ya. Nanti dibatasi ini mau naik lift kemana. Pakai kartu ya. Pakai apa gitu. Bisa ya. Oke. Sudah ya. Satu lagi nih Pak, dari Evan Lee. Robotik itu kan berhubungan sama yang namanya machine learning. Mungkin nggak Pak, machine learning mempelajari hal-hal abstrak, emosi dan non-material. Apakah ada parameternya? Sebenarnya gini ya, machine learning itu kalau kita lihat emosional gitu ya, itu ada pada alat pendeteksi kebohongan manusia itu. Ya, itu di pihak kepolisian ada. Dan bahkan sebenarnya itu diuji cobakan itu kurang efektif sebenarnya ya. Karena apa? Keterbatasan gerak daripada manusia gitu ya. Misalkan gini ya, orang kalau mau marah kadang-kadang kan mukanya suka merah gitu ya, itu kurang terdeteksi itu. Atau dia ketakutan keluar keringat ya, itu mendeteksi keberadaan manusia. Tapi kalau ini kan mendeteksi gerak manusia. Kadang-kadang manusia kalau ada rasa cemas suka megang-megang apa gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan dia bisa mengeluarkan keringat, dia bisa misalkan warnanya berubah, kulitnya jadi merah misalkan itu ya. Nah itu kurang bisa terdeteksi itu. Ya. Jadi dalam segi emosional kalau kita katakan itu antara bisa atau tidak, karena apa? Kalau bisa dia bisa mendeteksi gerak daripada manusia itu, gerak tubuh. Tapi kalau dari pengeluaran gerak tubuh itu kurang bisa, kayak keringat gitu ya, atau perubahan warna, ya itu kurang. Ya. Nah itu tergantung kita bisa menjawabnya ya atau tidak. Ya. Kalau dari gerak, ya, tapi kalau dari selain gerak itu kurang, ya, untuk menuju ke emosional. Oke, sudah Pak ya? Ya. Oke, karena waktu sudah jam 11.30 ya, lewat ya. Kita semua mau foto bareng ya, semua kamera di on kan. Ayo tampilkan wajah masing-masing.
Senyum ya, senyum. Cheers gitu. Ya, itu Ayo, Mbak Didi. rekan-rekan. Wah, kelihatan nih muka-muka cantiknya. Halaman kedua belum muncul semua nih, halaman kedua. Iya. Ya. 49. Lengkap ya, Pak Didi? Ya. Demikianlah seminar dari Bapak Narji. Semoga teman-teman dapat ilmunya. Mungkin nanti kalau memang ada yang ingin lebih belajar lagi bisa kontak kami berhubungan dengan langsung dengan Bapak Muhammad Narji. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tata ya. Terima kasih Pak Dedi. Juga terima kasih dosen-dosen sekalian. Terima kasih mahasiswa yang sudah aktif berpartisipasi ya.